Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu. Tentunya masih semangat ya Bapak dan Ibu. Kali ini kita ketemu lagi dalam pembahasan kisi-kisi kumpulan FR dilengkapi dengan pembahasan dalam bidang teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara di bagian kedua Bapak dan Ibu. Yang sebelumnya sudah saya bagikan bagian pertama dan hari ini saya kembali bagikan lagi untuk yang bagian yang kedua, berikut soal latihan yang saya berikan dalam bentuk Google Form, yang mana passwordnya juga nanti akan kami bagikan di bagian video, di dalam video yang kita gunakan sekarang ini. Dan bagi Bapak dan Ibu mungkin yang masih bingung untuk alamat Google Form-nya, kalau memang tidak bisa Bapak Ibu tulis dengan baik, bisa Bapak dan Ibu langsung klik saja ataupun copy paste yang ada di halaman deskripsi yang sudah kami sediakan. Baik Bapak dan Ibu, mari kita mulai untuk pembahasan kisi-kisi supaya lebih paham dan mendapatkan nilai yang baik nanti Bapak dan Ibu dalam mengerjakan Google Form. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan jangan lupa pastinya untuk mengaktifkan loncengnya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal yang akan kami berikan berikutnya. Nah, setelah ini akan kita bagikan juga kisi-kisi kumpulan soal FR untuk bagian yang ketiga, lanjutan dari hari ini, karena kemarin juga sudah saya sampaikan bahwasanya kisi-kisi kumpulan FR ini saya bagi atas menjadi 5 dengan kapasitas masing-masing 10 soal supaya kita lebih memahami. Baik, langsung Bapak dan Ibu, kita mulai untuk nomor 1. Dalam pembelajaran, guru menyediakan 2 magnet dan paku. Siswa kelas 6 SD melakukan percobaan menarik kutub medan magnet. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang komponen. A. Audience. B. Condition. C. Degree. Atau D. Behavior. Nah, kata kuncinya di sini adalah siswa kelas 6 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Ya, kita bahas dulu Bapak dan Ibu. Siswa kelas 6 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet dengan benar. Berarti bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu bahwasanya ini adalah behavior. Apa itu behavior? Sudah kita bahas di video-video yang sudah pernah saya bagikan, atau nanti Bapak dan Ibu bisa klik di bagian sudut atas untuk mencari pembahasan mengenai tentang teori belajar, ataupun nanti ada di bagian playlist ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu cari di bagian mana, ataupun nanti di kolom deskripsi juga sudah saya sediakan link-link pembahasan soal yang sebelumnya. Lanjut untuk nomor 2 Bapak dan Ibu. Pak Ali mengamati kerucut pengalaman Edgar Dale. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh Pak Ali setelah mengamati kerucut tersebut? Apakah A. lebih menekankan aspek psikomotorik anak, B. lebih banyak meminta sifat mengingat, C. lebih memilih dia pembelajaran konkret daripada abstrak, D. lebih selektif memilih media pembelajaran, E. lebih fokus terhadap proses pembelajaran bukan hasil pembelajaran. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Ini adalah merupakan sebuah kerucut pengalaman. Dari sebuah kerucut pengalaman ini yang bersegi 3, di sini sudah kita bagi menjadi beberapa bagian seperti apa yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga Bapak dan Ibu. Ini adalah tingkat keterlibatan dan ini adalah tingkat yang diingat oleh siswa berapa persen. Nah, dari sini melakukan simulasi. Ya, jadi bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu untuk nomor 2 adalah lebih memilih media pembelajaran konkret daripada abstrak. Lanjut, nomor 3 Bapak dan Ibu.
Seorang guru taman kanak-kanak akan mengajar tentang indikator, yakni peserta didik mempunyai atau melakukan gerakan psikomotorik kasar. Guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didiknya, terkadang menggunakan kasar tersebut. Ilustrasi yang diberikan oleh guru tersebut sesuai dengan teori. A. Brunner, B. Gagne, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, atau E. Bandura. Nah, di sini kata kuncinya adalah peserta didik mampu melakukan gerakan psikomotorik kasar. Guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didiknya. Pembahasannya adalah teori Bandura mengemukakan bahwa peserta didik belajar meniru hal-hal yang dilakukan oleh guru. Dan teori ini merupakan gabungan dari teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif yang berprinsip kepada modifikasi perilaku. Jadi bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu, untuk nomor 3 jawabannya adalah Bandura. Untuk nomor 4, Bu Yani, guru kelas 5 SD, akan mengajar materi matematika dengan KD jaring-jaring bangun ruang atau balok. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yani adalah: 1. Meminta peserta didiknya membawa kardus bekas. 2. Dia menginstruksikan peserta didiknya untuk membuka kardus sesuai pola yang ditentukan. 3. Peserta didik diminta untuk menggambar terkait pola kardus yang dibawanya. Yang keempat, peserta didik diharapkan bisa mengembangkan pola tersebut menjadi pola lain, namun tetap berorientasi pada pola kardus yang dibawa. Berdasarkan ilustrasi di atas, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yani sesuai dengan teori pembelajaran: A. Kognitivisme, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Sibernetik, atau E. Konstruktivisme. Ya, pembahasannya kita bahas Bapak dan Ibu. Dari langkah-langkah tersebut, kita dapat mengetahui bahwa teori yang dilakukan adalah kognitif, karena siswa diarahkan cakupan pengaturan yang diterima dan menyesuaikan pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi bisa kita simpulkan untuk nomor 4 jawabannya adalah kognitivisme. Lanjut Bapak dan Ibu, untuk nomor 5. Pak Budi adalah seorang guru matematika SMA. Di dalam proses pembelajaran memberikan serentetan kegiatan peserta didik dengan urutan sebagai berikut. 1. Membangkitkan dan memelihara perhatian. Yang kedua, merangsang siswa untuk mengingat kembali konsep. Yang ketiga, menyajikan pelajaran baru. Yang keempat, memberikan bimbingan belajar. Yang kelima, memberikan flashback atau balikan. Yang keenam adalah menilai hasil belajar. Dari langkah-langkah kegiatan di atas, maka Pak Budi melakukan teori pembelajaran: A. Brunner, B. Gagne, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, atau D. Bandura. Nah, di sini kata kuncinya adalah memberikan serentetan kegiatan peserta didik. Untuk pembahasannya adalah: di dalam pembelajaran menurut Gagne, peranan guru lebih banyak memberikan bimbingan peserta didik. Guru domain sekali peranannya di dalam proses pembelajaran. Jadi bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu, untuk soal nomor 5 adalah Gagne. Lanjut Bapak dan Ibu, untuk nomor 6. Di dalam pembelajaran, guru meminta peserta didik untuk memahami objek-objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. Ini merupakan sesuai dengan teori A. Brunner,
B. Gagne, C. Ivan Pavlov, D. Skinner, atau E. Bandura. Nah, kata kuncinya adalah memahami objek-objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. Nah, pembahasannya adalah ini merupakan tahapan ikonik yang mana tahapan ini pengetahuan disajikan melalui sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep. Ini merupakan teori pembelajaran menurut Brunner. Nah, jadi bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu untuk nomor 6 adalah A. Brunner. Nomor 7. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Merupakan teori belajar A. Konstruktivisme, B. Humanisme, atau C. Behaviorisme, D. Sibernetik, E. Kognitivisme. Kata kuncinya adalah pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi. Nah, kita bahas Bapak dan Ibu. Belajar menurut konstruktivisme adalah proses asimilasi dan mengaitkan pengalaman atau pembelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Nah, di sini bisa kita simpulkan untuk nomor 7 adalah konstruktivisme. Lanjut untuk nomor 8, Bapak dan Ibu. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik. B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. C. Memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. D. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. E. Memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Kata kuncinya untuk nomor 8 adalah teori behavioristik. Pembahasan behavioristik adalah stimulus, ya Bapak dan Ibu, stimulus. Jadi bisa kita simpulkan untuk nomor 8 adalah B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nah, jadi untuk teori belajar ini sangat banyak ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dari teori belajar yang sudah kami berikan kepada Bapak dan Ibu bisa dicerna dengan sebaik mungkin. Untuk nomor 9 Bapak dan Ibu, baik, sebelum kita lanjut ke nomor 9 Bapak dan Ibu, kita ingatkan lagi bahwasanya bagi Bapak dan Ibu yang ingin melakukan latihan menguji kemampuan untuk FR yang kedua ini, Bapak dan Ibu bisa klik alamat Google Form yang sudah tersedia di deskripsi dengan password adalah PPPKFR2. Pastikan Bapak dan Ibu penulisannya sama dengan yang sudah tertulis di sini. Lanjut Bapak dan Ibu. Bu Ani sebelum melakukan pembelajaran di kelas selalu memperhatikan dan melakukan langkah-langkah proses pembelajaran supaya menghasilkan pembelajaran yang terarah. Langkah-langkahnya adalah 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif. Yang keempat, mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Yang kelima, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Dari langkah-langkah tersebut, maka Bu Ani melakukan teori pembelajaran. A. Brunner,
B. Gagny, C. Piaget, D. Skinner, atau E. Bandura. Nah, kata kuncinya di sini adalah selalu memperhatikan dan melakukan langkah-langkah proses pembelajaran supaya menghasilkan pembelajaran yang terarah. Nah, kita bahas Bapak dan Ibu. Belajar menurut kognitif Jean Piaget adalah proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan sosial dan belajar adalah suatu proses yang aktif, konstruktif, dan berorientasi kepada tujuan. Nah, jadi bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu untuk nomor 9 jawabannya adalah Piaget, adalah teori Piaget ya Bapak dan Ibu. Lanjut untuk nomor 10 Bapak dan Ibu. Dalam RPP disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian A. Audience, B. Behavior, C. Condition, dan D. Degree, E. Kata kerja operasional. Nah, di sini kata kuncinya adalah melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian materi, kondisi operasional sistem. Kemudian dilakukan secara benar tanpa melihat catatan. Nah, kita bahas Bapak dan Ibu. Rumusan untuk menyusun tujuan pembelajaran adalah ABCD. A. Audience, peserta didik. B. Behavior, perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didik. C. Condition, keadaan dalam pembelajaran. D. Degree, tingkatkan keberhasilan yang ditargetkan harus tercapai. Sehingga bisa kita simpulkan untuk nomor 10 adalah audience, adalah peserta didik. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini, semoga Bapak dan Ibu lebih paham lagi dan dapat mengerjakan soal latihan yang Bapak Ibu kerjakan nanti dan hasilnya lebih meningkat dari hasil kemarin untuk yang pertama. Sebelumnya Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan aktifkan loncengnya Bapak dan Ibu untuk mendapatkan notifikasi pembahasan-pembahasan soal ataupun informasi terkait dunia pendidikan yang lain. Terima kasih untuk hari ini Bapak dan Ibu, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.